Indonesia, terutama anak-anak mudanya yang lagi nonton acara ini. Nama saya Mary Riana dan saya senang sekali karena pada hari ini saya bisa berbagi kisah hidup saya dengan Anda semua. Saya sangat bersyukur karena di usia saya yang muda, pada usia saya 26 tahun, saya bisa mendapatkan pendapatan $1 juta pertama saya. Dan kisahnya itu waktu itu diliput pertama kali oleh koran Singapura dengan artikel besar tulisannya "She's made her first million at the age of 26". Dan dari situ pun akhirnya banyak sekali yang bertanya-tanya kepada saya, kok bisa sih, bagaimana caranya Miss Mary bisa mendapatkan itu semua hanya dalam waktu singkat. Banyak juga yang mengira bahwa semua itu hanyalah suatu keberuntungan belaka saja. Tapi hari ini saya ingin bercerita kepada Anda semua bahwa tidak ada kesuksesan tanpa sebuah perjuangan. Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang latar belakang saya. Saya dilahirkan di Jakarta, masih orang Indonesia sampai sekarang. Dan saya sekolah di Singapura. Pada awalnya saya ke sana tahun 1998. Kalau teman-teman pada ingat, tahun 98 itu sebenarnya tahun di mana banyak sekali kerisuhan atau kekacauan di Indonesia. Waktu itu saya baru lulus SMA. Dan awalnya nggak pernah ada rencana orang tua untuk mengirimkan saya untuk sekolah ke luar negeri untuk belajar. Tadinya ya lanjutin kuliah aja di local universitas di Jakarta. Tapi karena keadaan, waktu itu karena ada kerusuhan dan karena dari segi keamanan, akhirnya orang tua pun tidak ada pilihan, akhirnya mengirimkan saya keluar negeri untuk belajar dan pilihan yang terdekat adalah Singapura. Karena saya tidak berasal dari keluarga yang sangat kaya raya atau sangat berada, maka untuk sekolah ke Singapura saja waktu itu sangatlah susah karena tidak pernah dipersiapkan. Jadi waktu itu orang tua dan saya pun juga harus mengambil utang dari pemerintah Singapura yang jumlahnya sangat besar, 40.000 Singapura dolar. Saya masih ingat tahun-tahun pertama saya di Singapura, saat-saat kuliah sangat susah. Dan saya adalah orang yang sangat ngirit. Karena saya harus bertahan hidup di sana hanya dengan $10 saja setiap minggunya. Jadi kalau dihitung-hitung $10 itu sekitar Rp70.000. Dan dengan uang Rp70.000 saya harus bisa bertahan hidup di sana selama 7 hari. Nggak gampang, kadang-kadang saya harus puasa, nggak makan, atau kadang-kadang cuma makan mie instan aja. Dan atau kadang-kadang saya pun harus bawa bekal ke sekolah. Dan bekalnya pun hanyalah setangkap roti tawar yang sangat sederhana. Saat itu memang salah satu the lowest point in my life. Mungkin karena jauh dari orang tua, karena pengaruh bahasa, karena lingkungan yang baru, karena keadaan yang susah. Tapi untungnya di saat saya merasa sangat down, at the lowest point in my life, saya berhasil bangkit kembali. Dan kerasa sakit itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang indah. Kalau saya ingin mengubah hidup saya, if I want to change my life, the first thing that I have to do is to change my perspective towards life. Kalau saya ingin mengubah hidup saya harus pertama-tama adalah mengubah cara pandang saya terhadap kehidupan. Lebih tepatnya, ketika saya ulang tahun yang ke-20, di tahun kedua saya belajar di universitas, saya melakukan satu hal yang akhirnya mengubah hidup saya secara total. Lebih tepatnya, ketika saya ulang tahun, saya membuat satu resolusi. Saya mempunyai satu mimpi. Mimpi saya adalah sebelum saya umur 30, sebelum saya berulang tahun yang ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa menjadi orang sukses. Saya harus bisa membayar semua utang-utang saya dan hidup normal sebagaimana layaknya orang lain yang biasa. Saya juga ingin menjadi miliarder, saya ingin jadi seorang milioner walaupun itu di negara orang. Dan saya ingin suatu saat nanti ketika saya balik lagi ke Indonesia, saya ingin balik lagi sebagai orang yang sukses. Itulah mimpi saya. Itulah janji saya, dan saya kasih waktu saya 10 tahun sebelum saya ulang tahun yang ke-30. Kalau Anda bertanya pada saya, apakah saat itu
saya sudah ada plan atau rencana-rencana tertentu? Sebenarnya jawabannya tidak sama sekali. Yang saya punya saat itu hanyalah sebuah mimpi. Sebuah mimpi $1 juta. Mimpi yang akhirnya membangkitkan semangat saya. Mimpi yang akhirnya berhasil untuk menghidupi saya kembali sampai akhirnya saya bisa lulus dari kuliah saya di NTU di Singapura. Dari situ akhirnya langkah-langkah kecil mulai saya ambil. Saya mulai kerja part-time untuk biaya tambahan, untuk biaya uang saku. Kerja part-time mulai dari bagi-bagi brosur, mulai dari kerja waitress, mulai dari kerja di toko bunga dan lain sebagainya. Dan semua itu akhirnya menambah pengalaman bagi diri saya. Singkat cerita, pengalaman perjalanan sukses saya tidaklah mudah, banyak jatuh bangunnya. Pernah juga waktu itu ditipu orang, pernah juga seluruh uang tabungannya pun juga hampir habis gara-gara main saham dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan, bahwa tidak ada kesuksesan tanpa sebuah perjuangan. Dan akhirnya singkat cerita, saya bisa membangun organisasi saya sendiri, perusahaan saya sendiri, semuanya itu berbasis di Singapura. Dan pada usia saya yang ke-26 tahun, I've made my first million. Jadi lebih cepat dari perkiraan saya yang sebelumnya di usia 30 tahun. Sekarang saya benar-benar merasa bahagia karena selain pencapaian yang saya dapat selama ini, sempat juga dijuluki sebagai seorang motivator wanita nomor 1 di Indonesia dan Asia oleh beberapa media. Saya sangat bersyukur. Tapi dari semua itu yang saya sangat bersyukur sampai hari ini adalah karena saya bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang saya hasratkan, sesuai dengan passion saya. Untuk 10 tahun mendatang, misi saya, visi saya cuma satu, yaitu saya ingin bisa memberi dampak positif kepada setidaknya 1 juta orang, terutama di Asia dan terutama di negara saya sendiri, yaitu Indonesia. Dan itu saya lakukan lewat berbagai macam hal, lewat seminar-seminar saya dan juga lewat buku saya. Buku pertama saya, judulnya A Gift from a Friend. Dan saya senang sekali karena baru minggu lalu ternyata buku saya udah menjadi nomor 3 bestseller di seluruh Indonesia dalam waktu singkat, yaitu hanya 1 bulan setelah penerbitan. Semua ini saya ceritakan kepada Anda bukan untuk menunjukkan kepada Anda betapa hebatnya saya, bukan. Tapi hanya untuk satu hal, untuk menunjukkan kepada Anda kalau orang seperti saya saja bisa, apalagi Anda. Anda juga pasti bisa. Tapi satu hal, Anda harus berani untuk mempunyai mimpi besar. You have to be dare to dream big. Jadi buat anak-anak muda yang sekarang sedang nonton acara ini, jangan putus asa. Tidak peduli apa yang sekarang Anda lakukan, Anda harus punya 3 hal. Saran saya hanya 3 hal yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin sukses. Yang pertama adalah Anda harus punya visi. Anda harus tahu apa yang mau Anda dapatkan 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Yang kedua, Anda harus berani untuk mengambil action. Oke? Jangan takut gagal karena kegagalan itu adalah bagian dari sebuah kesuksesan. Selalu mengambil tindakan, selalu berani untuk mengambil kesempatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang juga paling penting adalah Anda harus mempunyai passion. Lakukan apa yang Anda cintai dan juga cintailah apa yang Anda lakukan. Dengan itu semua, vision, action, dan passion, saya yakin kalau Anda benar-benar menekuni apa yang Anda ingin kerjakan, hal itu akan membuat Anda atau akan membawa Anda ke kesuksesan Anda sendiri. Terima kasih Indonesia, and life is good with Mary Riana. Bye-bye.